Dengan ini, secara resmi melantik Saudara Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Nyompa MSc dalam jabatan sebagai Rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030. Tahun 1956, Wakil Presiden Muhammad Hatta meresmikan sebuah universitas di Makassar. Ia lahir dari perjuangan panjang masyarakat Sulawesi Selatan yang tak ingin kawasan Indonesia terus tertinggal dalam pendidikan tinggi. Namanya diambil dari Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Dia bukan hanya sekedar nama, tetapi semangat yang ingin terus dibawa. Hampir 7 dekade kemudian, universitas ini kini berdiri di peta dunia. Dan hari ini, satu nama kembali mengucapkan sumpah untuk memimpinnya. Senin 27 April 2026, Profesor Insinyur Jamaluddin Nyompa MSc atau yang kita kenal dengan nama Prof. JJ kembali mengucapkan sumpah sebagai Rektor Universitas Hasanuddin. Tapi ini bukan pertama kalinya, melainkan yang kedua. Dan disinilah letak pertanyaannya. Apakah arti dari kepercayaan yang datang untuk kedua kalinya? Sebelum melihat ke depan, kita perlu melihat apa saja yang terjadi dalam 4 tahun terakhir ini. Di satu sisi, ada berbagai dinamika yang cukup ramai dibicarakan. Mulai dari pemberlakuan jam malam di lingkungan kampus, forum dosen yang menuntut tunjangan kinerja, diluncurkannya pusat studi kepolisian, tidak adanya BEMU sebagai representasi mahasiswa di tingkat universitas, masuknya Unhas dalam sorotan zona merah integritas riset ilmiah, hingga semakin banyaknya program studi baru yang dibuka. Bahkan, kampus juga memperkenalkan hal-hal baru, seperti penggunaan sepeda listrik, Wesgo di lingkungan Unhas. Namun di sisi lain, capaian diraih juga tidak bisa diabaikan, di mana Unhas berhasil masuk dalam jajaran top 1000 dunia versi Kiosk World University Ranking 2025. Di tingkat nasional sendiri, Unhas menempati peringkat ketiga dalam Liga Indikator Kinerja Utama PTNBH 2025. Transformasi digital juga tidak bisa diabaikan. Unhas melakukan sistem pembelajaran learning management system, yaitu Sekolah Video. Dalam bidang keberlanjutan, Unhas berhasil meraih peringkat kedua terbaik dunia dalam ajang IFDGS Action Awards tahun 2022 dan 2023. Dan dari sisi akademik, sebanyak 147 program studi telah terakreditasi unggul dan 80 studi telah terakreditasi internasional. Selain itu, prestasi mahasiswa juga terlihat dari 2 kali berturut-turut menjadi juara umum Pekan Ilmiah Nasional ke-37 dan ke-38. Unhas juga berhasil meraih anugerah emas standar nasional Indonesia selama 2 tahun berturut, yaitu pada tahun 2024. Dan dalam komitmen lingkungan sendiri, Unhas berhasil menduduki peringkat ke-85 pada UI Grand Merit. Semua ini tentunya menunjukkan bahwa 4 tahun terakhir ini bukan hanya tentang capaian. Dalam pidatonya, Prof. JJ membawa beberapa fokus utama. Ia akan melanjutkan komitmennya bahwa tidak akan ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena permasalahan finansial. Ia akan memperkuat bidang riset melalui konsolidasi 315 kelompok riset tematik yang melibatkan lebih dari 1.500 peneliti dan jaringan internasional. Dan ada juga yang lebih ditingkatkan secara besar, yakni kemandirian kampus. Unhas diarahkan untuk tidak lagi bergantung pada APBN, melainkan berkembang melalui hilirisasi, Riset Science and Technology Park, dan penguatan sektor bisnis kampus. Kalau periode pertama lebih ke membangun fondasi, periode kedua ini terasa lebih ambisius. Salah satunya bisa dilihat dari perubahan tim. Di periode sebelumnya, visi yang di bawah yaitu menjadikan Unhas sebagai universitas yang unggul dan inovatif berbasis budaya maritim Indonesia. Sekarang visinya berkembang menjadi universitas yang unggul, berdampak, dan berdaya saing global. Tentunya tetap dengan basis budaya maritim Indonesia. Sekilas memang terdengar seperti tambahan kata, tapi sebenarnya ada perubahan arah di situ. Unhas tidak lagi hanya fokus pada pencapaian di dalam kampus seperti akreditasi atau program, tapi mulai melihat keluar. Ia ingin memberi dampak yang lebih luas dan ikut bersaing di level global. Yang berarti tantangannya pun ikut berubah. Bukan lagi sekedar membangun, tapi bagaimana memastikan semua yang sudah dibangun ini benar-benar berjalan, terasa, dan punya arti, baik di dalam kampus maupun di luar. Jadi kami tentu tidak mau hanya sekedar mengikut apa yang telah dan akan dikembangkan di Indonesia, tapi kita juga mengembangkan program-program
kerjasama global. Sehingga jangan heran ketika kita punya Asian China Center of Excellence untuk metalurgi dan marine resources. Itu artinya apa? Teknologi Cina yang berpusat di Asia Tenggara misalnya, itu kita akan jadikan UNAS sebagai hub. Namun, bagaimana dari sudut pandang mahasiswa? Di tengah berbagai capaian yang ada, harapan tetap muncul. Harapan agar suara mahasiswa bisa lebih didengar, fasilitas kampus yang semakin memadai, dan ruangnya lebih besar bagi mahasiswa untuk berkembang. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Prof. JJ atas terpilihnya kembali beliau selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030. Adapun harapan saya kepada Bapak Rektor, semoga kampus kita semakin lebih maju lagi, entah itu dari fasilitas maupun kualitas pendidikan kita, mulai dari tenaga pendidik, kurikulum, dan hal-hal lainnya. Dan aspek komunikasi, semoga komunikasi antara pihak kampus dan pihak mahasiswa semakin lebih terjalin lebih intens lagi agar suara-suara dari mahasiswa ini bisa terdengar lebih baik ke depannya. Seperti itu. Periode kedua ini bukan lagi tentang memulai, melainkan tentang membuktikan. Hal ini juga terlihat dari perubahan visi yang dibawa. Apakah semua rencana ini benar-benar akan membawa perubahan atau hanya melanjutkan apa yang sudah ada? Unhas mungkin sedang menuju kampus kelas dunia. Namun, pada akhirnya yang akan dinilai bukan hanya sekedar angka dan peringkat, melainkan bagaimana kampus ini dapat berjalan dan siapa saja yang benar-benar akan diajak jalan bersama.